الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا زين العمامة يا رسول الله شافع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شافع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شافع القيامة يا آل بيت الزهراء منكم أورد لي نظرة من أماكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية بها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masyaallah hadirin muhtaramin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali seorang pun juga. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, dan juga kita iringkan ucapan syukur kita dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua, meridhai kita semua, mengasihi kita semua, dan kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita telah membuka kitab Ihya Ulumuddin kepada Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Maka pada malam ini kita membuka kitab Adab Sulukil Murid daripada Imam Qutbul Irsyad Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi memang di Masjid Muhibbin ini dibukakan dua kitab dan bergantian. Pertama kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kitab
Adab Sulukil Murid daripada Imam Qutbil Irsyad wa Tilibat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nama kitabnya adalah kitab Adab Sulukil Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif radhiyallahu anhu wa ardahu i'lam anna awal at-tariqi ba'idun qawiyyun yaghdhibu bi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yuklikuhu wa yahithuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad darul akhirah wa 'ala al-i'radi 'anid dunya wa 'amal khalqu mashghuluna bihi min amaratiha wa jam'iha wa tamattu'i bi syahawatiha wal i'tirari bi zakhariha wa hadzal ba'ithu min junudillahi al-batinah wa huwa min nafhatil inaya wa 'alamal hidayah wa kathiran ma yuftahu bi 'ala al-'abdi 'inda takhwif wa targhib wa tashwiq wa inna an-nadhar ila ahli Allah ta'ala wan nadhar minhum wa qad yaqa'u biduni sabab. Maka berkata pengarang kitab ini, kata beliau, ketahuilah sesungguhnya pertama kali jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, di mana hamba tersebut terkadang dilemparkannya, diombang-ambingkannya, lalu didorongnya kepada menerima atas Allah Subhanahu wa ta'ala wa darul akhirah, dan daripada akhirat, wa 'alal i'radi 'anid dunya, juga daripada berpaling daripada dunia, wa amal khalqu, sedangkan makhluk seluruhnya itu masyghuluna bihi min amaratiha, disibukkan daripada memakmurkan dengan dunia ini, wa jam'iha, dan mengumpulkannya, wa tamattu, juga bernikmat-nikmat dengan syahwat duniawi, wal i'tirari bi zakharifiha, juga dengan saling kecemburuan, saling bercemburu daripada perhiasan duniawi tersebut. Kitab Adab Sulukil Murid ini kitab yang membahas mengenai usuluddin, mengenai thariqah yang berdasarkan kepada thariqah salaf Ba'lawi. Berbicara mengenai thariqah ini, di dalam bab thariqah ada ilmunya tersendiri. Terkadang-kadang mereka mempunyai kaifiah tersendiri dalam seluruh thariqah. Kenapa sih mesti ada thariqah? Ya mesti ada thariqah daripada syariat, tarekat, dan hakikat. Tarekat itu kayak apa? Kita sudah mengetahui, kemarin sudah kita bahas bahwa syariat itu mazhabnya ada 4. Ya, kalau hakikat itu mazhabnya ada 2. Kalau tarekat banyak, daripada 73 sampai 100 lebih. Kadang menghafalnya aja susah. Tapi yang jelas semuanya itu mesti ada sanadnya, ada gurunya, ada ilmunya. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Nah, kitab yang dikarangi oleh Imam Al-Haddad ini, landasannya itu thariqah salaf Ba'lawi. Thariqah apa? Thariqahnya Habaib. Thariqahnya Habaib itu banyak, ada thariqah Al-Haddadiyah, thariqah Al-Atasiyah, thariqah Al-Adha, thariqah Al-Aidarusiyah. Thariqah-thariqah yang ada di dunia ini betulkah? Thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Rifaiyah, thariqah Al-Badawiyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Samaniyah, betulkah? Betul. Asal dengan syaratnya yang sempurna ada. Syaratnya sempurna itu apa? Ada sanadnya, ada sanadnya, ada gurunya. Guru-guru di dalam thariqah itu ada namanya Syekh Mursyid, tingkatannya tuh. Nah, jadi untuk orang awam kadang melihatnya, kalau kada tahu jadinya kadang bingung. Ini thariqah nih ilmunya wali, kada juga bukan ilmunya wali. Ada juga. Kalau dari tingkatan awam, tingkatannya adalah ini diberitahukan bukan dalam koridor yang terlalu pelik atau terlalu dalam ilmu thariqah, tidak. Ini cuman untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Kan nggak apa-apa kalau kita tahu. Jadi ada guru dalam thariqah. Kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil syekh. Syekh itu apa? Syekh Mursyid, Syekh Murabbi, Syekh Futuh, Syekh Wasilah. Ada sembarang. Ini tingkatannya yang mana nih? Syekh. Oh, sama semua kita pukul, sama semua nih Syekh. Kalau di Arab nih bisa-bisa yang tukang jualan nasi sapi bisa dipanggil Syekh juga.
Jadi tidak sembarangan. Ada syekh, syekh mursyid, syekh murabbi, syekh futuh, syekh wasilah. Nah, yang paling tertinggi tingkatannya itu syekhul wasilah. Nah, jadi kata beliau, kata Imamul Haddad ini siapa? Imamul Haddad ini tingkatannya apa? Nah, tingkatannya itu sudah sampai kepada tingkat Imam Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus ini tingkatan yang termasuk sudah paling tertingginya, diriwayatkan daripada kami punya guru sampai ke Imamul Haddad. Nanti panjang lagi daripada sanad kami, daripada Habib Lapik yang mengajari di Muhibbin ini, daripada gurunya Habib Umar bin Ahmad Syihab. Siapa Habib Umar bin Ahmad Syihab? Habib Umar bin Ahmad Syihab ini sesepuh habaib di Palembang, meninggal di Mekah. Guru beliau siapa? Habib Alwi bin Ahmad Basin. Habib Alwi bin Ahmad Basin daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Qab, terus sampai Habib Alwi bin Abdul Syihab, sampai Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, sampai sanadnya kepada murid dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman bin Wagih. Kalau sanad banyak lagi, bercabang lagi. Alhamdulillah kalau dalam setiap kitab yang kami pelajari ada sanadnya sampailah kepada pengarang kitab ini tadi. Sanad ini mata rantai ilmu, dari guru ke guru sampai ke pengarang kitab. Kalau sampai ke pengarang kitab terus lagi sampai ke guru sampai kepada Rasulullah. Bukan nasab, lain nasab nih, bin anu bin ini, bin anu bin ini, bin anu bin ini, bin Maryaban. bukan nasab, bukan bin ini sampai ke Datuk Lampen, bukan itu nasab. Sanad dari guru ke guru. Kalau nasab nih sampai kemana? Misalnya sampai Datuk Lampayan. Kalau habaib sampai kemana? Sampai kepada Rasulullah, sudah. Kalau sanad dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW, sampai di situ enggak, sampai ke Sayyidina Jibril alaihissalam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolang ada sanadnya. Biar kita tabarukan meminta ijazah bolang. Kenapa bang? Apalagi yang muda-muda wah ini generasi milenial nih, kenapa pulang pakai bolang-bolang macam pakaian orang Arab? Nah, ada paham nih tadi. Kenapa pakai bolang tuh bang? Kayak orang Arab aja, kita nih orang Indonesia kada pakai bolang, pakai belangkon, lalu pakai belangkon pulang nanti. Bukannya orang Arab kalau pakai imamah tuh, bukan identik dengan Arab, tapi identik dengan Islam. Nah, mengenai bolang ini pulang ada hadisnya, ada sanadnya, ada kejadiannya, ada sejarahnya. Sejarahnya daripada apa? Ada hadisnya, ada riwayatnya siqah, bahwa ketika Rasulullah SAW ini mi'raj, ada sunduk itu apa? Lemari. Nah, lemari, lihat ya, Jibril kata Rasulullah SAW, ini kenapa kok bersinar? Nah, ini hadza fakhri ummatika, jawaban saya Jibril. Ini kemegahan engkau dan kemegahan umat engkau. Apa ini ya Jibril? Nah, dibukakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, ditarik sunduknya tadi, dilihati rupanya ada khirqah, yaitu imamah, atau bahasa Banjarnya tuh bolang, sorban. Nah, lalu kayak apa? Lalu dikeluarkan, lalu dipakaikan imamah ini tadi kepada Rasulullah SAW. Terus dari sahabat, terus sampai sahabat, sampai ke ulama, sampai kepada ulama-ulama di zaman kita ini, sampai kepada guru-guru yang ada di Kalimantan ini. Jadi kan ada sembarangan itu. Oh, ini Abu Pandai, enggak, itu ilmiah, ada kitabnya, ada sanadnya, ada riwayatnya. Itu imamah. Kita kembali pembahasan kepada kitab ini, maka kata Imamul Haddad, lalu siapa sebetulnya Imamul Haddad ini? Kalau manaqibnya panjang, cuman satu hal kemudian daripada Imamul Haddad ini, beliau ini orangnya buta. Tapi salah satu kemuliaan Imamul Haddad ini, bila mana beliau mengangkat takbiratul ihram ketika sholat, Allahu Akbar, ya kan? Itu mengangkat Allahu Akbar. Maka bila mana ada batu sebesar apapun di depan beliau ini, maka niscaya pada seketika itu juga batu itu akan hancur lebur menjadi debu.
Jadi kata beliau ini, pertama kali orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya yakni al-i'radi 'anid dunya, berpaling ia daripada dunia. Sedangkan manusia, makhluk seluruhnya ini masyghuluna bihi min amaratiha wa jam'iha. Kadang-kadang kalau berkata-kata membahas mengenai dunia ini, seolah-olah dunia ini hina, kita kada usah. Jadi sudah kita bahas kemarin mengenai bab ikhtiar, bukan gaya itu. Masalahnya ini dikatakan hubbud dunya rasun kullu khati'ah, bahwa mencintainya ini yang kada boleh. Nah, sedangkan tempat cintanya ini tadi di dalam hati. Al-Quran sudah jelas mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia berpikir dengan hartanya akan mengekalkan kehidupannya di dunia. Minta maaf, bukannya Habib Rafiq yang berpandang, itu Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang penting kita jangan sampai ada di dalam hati terlalu mencintainya, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad ini, sibuk kita dengan memakmurkan duniawinya aja dengan melupakan akhirat. Kalau kita begawian, bang sugih boleh sugih, kata siapa kada boleh? Kata siapa kada boleh? Sugih itu diperlukan. Ketika diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW hendak perang, kan kemarin dikisahkan bahwa untuk perang ini perlu modal, kada ada modal. Rasulullah kayak apa ini mau perang, sudah ditentukan waktunya, tanggalnya, ini pedang belum diberi, kuda kada ada. Lalu pada ketika itu datanglah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ardahu, waktu itu kalau tidak salah memberikan kuda kepada Rasulullah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, engkau setelah ini ya Utsman melakukan apapun, kujamin engkau dengan surga. Maka Sayyidina Utsman itu termasuk daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Lebih lanjut kata Imam Al-Haddad, wa hadzal ba'ithu min junudil al-batin wa huwa min afatil inaya wa alamul hidayah kathiru ma yuktabu bi 'ala al-'abdi 'inda at-takhwif wa at-targhib wa at-tashwiq wa 'inda an-nadhari ila ahli Allah ta'ala wa an-nadhir minhum wa qad yaqa'u biduni sabab. Maka daripada perkara ini termasuk daripada tentara-tentara Allah yang batin, wa huwa min afatil inayah, dan ini merupakan daripada pemberian bagian daripada inayah, wa alamul hidayah, dan termasuk daripada bagiannya hidayat, wa katsiran ma yuftau bi 'alal 'abdi inda takhwif wa targhib wa tashwiq, dan kebanyakannya orang yang mendapatkan ini dibukakan, yuftahu dibukakan kepada hamba, mufrad maksudnya biasanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal sedemikian ini kepada seorang hamba itu ketika apa? Ketika hamba ini tadi ketakutan, ketika ada ancaman, ada orang menagih hutang, ada orang mengancam, takut, baru kita berpaling kepada Allah. Atau ketika kita targhib, mengharap, kepengin sugih, kepengin haji, kepengin berbini lagi, mungkin itu kan. Kepengin apa? Pengen membeli rumah, kayak apa caranya nih tadi kita bersolat tahajud, ya lah. Ada orang berpandir, kalau kepengin sugih, bersedekahlah. Kalau nurut ulun salah itu Bang. Ada kita lihat nih, makanya kadang kita ini mesti berpikir cerdas di era-era yang dikatakan era globalisasi ini, di mana kebanyakannya orang agak-agak setengah gila. Hati-hati. Maksudnya apa sedekah nih? Sedekah bisa mendatangkan sugih, betul. Cuman apakah kita setiap kali bersedekah ini tujuannya supaya sugih? Aku berniat Bang, mudah-mudahan dengan bersedekahku ini aku kawak membeli rumah, aku kawak mendapat uang, aku kawak begini. Walhasil daripada bagian-bagian duniawi, kita rajin bersedekah, mati. Lalu kita menagih kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada suhuf kita, catatan amal kita, kapan dilihat putih, kosong, melompong. Nah itu aku bersedekah tadi di dunia kayak apa Bang? Beramal aku, bersalat tahajud aku. Iya, tapi kan pian bersedekah tuh supaya pian mendapat rumah dikabulkan oleh Allah,
Sudah bagian dunia, selesai sudah di dunia. Tidak ada lagi di akhirat ini tadi. Mana ada lagi? Kada ada lagi. Apa pian sholat tahajud? Sholat tahajud pian untuk apa? Untuk supaya diisi rumah. Sudah dikabulkan oleh Allah. Bagian dunia, di akhirat kada ada rumah pian. Walhasil maksudnya apa? Boleh kita merebuti dunia, cuman janganlah sampai kita melupakan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Muda tua, kaya, kada kaya, melarat kah, gelandangan, sugih, pejabat, habib kah, guru, ulama, bukan, bungul, pinter, bungas, mati semuanya. Kita semua duduk di sini malam ini, semuanya mati. Masalahnya kada tahu siapa yang berdahulu. Ada nggak yang mau berdahulu nih? Cepat-cepat daftarkan situ. Jadi kadang-kadang ironisnya nih, kata Imamul Haddad, kata pengarang kitab ini, kadang-kadang kita nih tadi ditarik oleh Allah dengan asbabnya nih tadi. Asbabnya apa? Ketika kita ketakutan, ketika kita berharap, atau ketika kita tasywiq bukan syok, bukan, tapi tasywiq ketika kita mendapatkan mudarat, ketika kita mendapatkan masalah, baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita senang lupa lagi kadang ini tadi. Walhasil khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ini tadi asal dawam walaupun cuma sedikit. Salat duha 2 rakaat aja, 4 rakaat aja, sudah cukup sudah. Yang penting istiqomah. Ya Allah, salat tasbih. Apalagi umur nih, kalau sudah umur sudah 40 tahun ke atas, mesti ada pegangan kita nih tadi. Pegangan maksudnya amal yang kita amalkan untuk di akhirat kelak. Kita lihati, makanya kalau melihati orang meninggal, orang wafat, kan apalagi zaman wahid ini, apalagi zaman Covid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada wabah ini dan kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali, amin. Kadang kita melihati orang-orang yang wafat terkena Covid itu, kadang rasa kayak apakah kalau kita meninggal kayak itu, ya kan? Atau kita misalnya kayak meninggal, melihat orang meninggal dimasukkan ke dalam kubur tadi, terbayang kadang kalau nanti suatu saat pasti kita akan masuk pulang ke dalam tanah nih tadi. Maka dikatakan al-mautun nasiha, mati itu nasihat. Senang kan, kadang senang, aku kadang mau, kepengen ini, pengen melawas-lawas pang di dunia nih, pengen panjang umur, belum siap, belum ini. Kita tidur malam ini, besok bisa kawan. Kalau kita nih sholat malam, tasbih di tangan jangan lepas, ya Allah, bacalah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau nanti dikubur tadi, kita dalam kubur ini tadi supaya kubur kita bisa terang. Kalau nanti dari alamul barzah, kada sampai di situ, alamul barzah, habis alamul barzah ini nanti di yaumil mahsyar sudah ditiup sangkakala, kita dibangkitkan oleh Allah pada hari yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada yaumil mahsyar ini jangankan bini kita, anak kita kada peduli dengan kita. Anak seorang di zaman itu kada peduli dengan kita. Kata Rasulullah SAW, semuanya pada saat itu kada memakai baju kecuali orang-orang yang pernah memberikan baju di dunia, membajui orang di dunia. Maka pada saat itu ia mendapatkan penutup auratnya. Pada waktu ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang pada saat itu kada punya malu, kada malu pada saat itu, bertelanjangan semua, terbuka aurat semua? Bukan kada ada punya malu, tapi orang saking dahsyatnya keadaan pada saat itu, orang nih tadi sampai kelupaan keadaannya sendiri. Misalkan kalau kita lihat kalau keadaan kebakaran aja, kayak apa kah, baju kada berbaju kah, di dalam rumah tuh kebakaran, lagi mandi, diteriaki orang kebakaran, misalnya itu kan, kada pakai baju di kamar mandi, langsung refleks kita keluar daripada kamar mandi, kada bercelanan lagi, sudah terlupa nih tadi maksudnya. Seperumpamaannya nih tadi, apalagi pada hari yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah pada saat itu kita persiapkan diri kita sampai melewati siratul mustaqim. Ujarnya tadi di yaumil mahsyar, nyaman aja kita begini bahanu bisa kita mendapat syafaat. Syafaat itu alternatif terakhir. Syafaat itu pun, jangan salah ini, syafaat itu pun baik daripada Rasulullah SAW, betul daripada wali, betul,
Bukannya berarti aku pang nanti minta syafaat dengan anu. Nisbah pian dengan ulama tersebut itu apa? Apakah pian murid sidin? Apakah pian mempunyai sanad kepada sidin? Apakah pian sering mengirimi Fatihah kepada sidin? Apakah pian menjalankan ajaran sidin? Kada ada juga sama sekali, menyebut aja. Banyak orang ini, kita berpandai terus terang aja, misalnya kepada siapa? Datuk Lampayan, orang sekali mantan berteriak kepada Datuk Lampayan itu nanti. Pian yang keberapa jutanya nggak ada tahu. Hatta syafaat juga itu mesti diikhtiarkan, mesti dengan amal. Dan minta syafaat kepada Rasulullah. Sudah habis ke waktu? Pian minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Pian sudah banyak sholawat ke kada? Pada saat itu maka bisa bila mana kita di dunia ini banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka mudah-mudahan pada waktu itu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1000 kali, setiap kali pada hari Jumat, maka insya Allah jasadnya diharamkan daripada api neraka. Ini setahun sekali bersolawat. Jangan kita minta syafaat nih, ada kaifiahnya juga minta syafaatnya nih. Jangankan wali, para nabi sejak zaman Nabi Adam ditakuni umat. Ya Nabi Allah Adam, bukan karena bakal masuk neraka, masuk surga, ini karena saking dahsyatnya hari di yaumil mahsyar itu, manusia di seluruh zaman ini tadi, di seluruh umat ini tadi minta kepada para nabi. Pertama kepada Nabi Adam, ya Adam tolongi kami. Maksudnya apa? Supaya hisab ini dipercepati sedikit, kada tahan. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi. Hadisnya sahih riwayatnya. Nabi Adam. Terus lagi nabi yang lain, nafsi. Terus kepada Nabi Musa, nafsi. Nah, di antara para nabi itu mengatakan, aku mengurus diriku sendiri, memikirkan kesalahanku sendiri, karena pada hari ini Allah murka dengan murka yang tidak pernah Allah murka seperti ini sebelumnya. Jadi nafsi. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kepada Rasulullah SAW ketika orang ini belum terlihat, belum sampai kepada Rasulullah SAW sudah mengiyau, Analaha. Nah, memang cuma aku aja kemari. Maka Rasulullah SAW sujud, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Sal tu'to, minta wahai Muhammad, maka engkau akan diberi. Maka pertama kali Rasulullah SAW minta dicebarkan di yaumil hisab. Nah, itu daripada kemuliaannya baginda Rasulullah SAW. Cuman kita nih kenalkah kada dengan Rasulullah SAW, mendekatkan kada kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah sholawat jarang, susah. Jadi kita mesti mempunyai program untuk akhirat tuh mesti. Jangan cuma dunia, untung rugi. Sujud. Nangis dalam sujud. Ingat dosa yang lalu. Ya Allah. Pecahkan hati. Hati itu kadang mau nangis, pecahkan. Nangis kepada Allah SWT. Sujud. Nah, itu caranya. Itu mesti diusahakan teringat. Melihati kayak apakah nikmat Allah. Bersyukur itu pun juga diperlukan makrifat. Ada makrifatnya, bukan makrifat ini, makrifat ini. Enggak. Untuk bersyukur itu diperlukan ma'rifatun nikmat. Kayak apa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita, kayak apa waktu kita susah diangkat, dimudahkan, diberikan rezeki, diberikan kelapangan, semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis menetes mata, ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu. Mengucap alhamdulillah itu kalau dengan rasa, dengan kada rasa beda dengan rasa alhamdulillah manis. Nah, insyaallah mudah-mudahan terasa daripada manisnya iman. Mudah-mudahan kita seberataan merasakan manisnya iman selagi kita masih hidup di dunia ini, sehingga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan sedikit. Kemudian hal ini biasanya terjadi ketika hamba ini tadi merasa ketakutan, mengharap, lagi sedih. Dan satu lagi sebabnya tadi, wa indan nadhari ila ahlillahi ta'ala wa nadhar minhum wa qad yaqa'u fi duni sabaq. Terkadang-kadang tersebab karena apa? Indan nadhari ila ahlillah, ketika kita memandang daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memandang dapat barokah, dapat syafaat,
dan juga kadang-kadang pandangan daripada mereka. Kalau tidak salah ada hadis riwayat daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lebih kurang maknanya itu, barang siapa bersalaman dengan orang alim, kata Rasulullah, maka ianya ini tadi sama aja dengan bersalaman dengan aku. Barang siapa melihat muha orang alim, maka ia sama saja dengan melihat muhaku. Barang siapa duduk dengan orang alim, maka sama saja ia ini tadi duduk bersamaku. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang otak ini tersembelit. Ya, dasar kita ini tadi jahat, berpikir ulang, macam-macam kadang-kadang berpikir nih. Kadang mau kita melihati ulama-ulamanya Allah, apalagi di akhir-akhir zaman ini ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup semuanya oleh Allah. Jadi tutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kada dikenali oleh orang kebanyakan. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, dan hadis qudsi ini kami ulun dapatkan di dalam kitab Luhurul Haqaiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auliya'i tatakubbai la ya'rifuhum ahadun siwa'i." Wali-waliku itu sebujurnya berada di dalam kubahku, kada ada yang mengetahuinya kecuali aku. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah ke sini-sini lagi, kadang-kadang ditutup lagi, tambah di sini lagi, ditutup lagi, tambah di sini ditutup lagi. Maka terkadang-kadang ulama yang bujuran ini kada terlihat lagi. Yang ada ulama-ulamaan banyak nih tadi. Bertitel kada salah-salah, dokter, ISA, MPH, PhD, macam-macam. Ujung-ujung terakhir UUD gelar tuh. Tahu UUD, ujung-ujung duit akhirnya tuh. Iyalah, kalau ulamanya Allah dicintai oleh orang-orang yang ketujuh lawan Allah. Kalau ulama dunia biasanya ketujuh dicintai oleh orang-orang dunia, biasanya kayak itu. Biasanya. Waqad jama'a biduni dzalik. Jadi dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Qutb Fahrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan salah satunya itu bujur kagak itu karena tersebab pandangan, iya bujur. Beruntungnya lagi kita bila mana kita misalkan sempat bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi di dunia ini, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihati aku selagi di dunia dalam mimpi, boleh juga bisa terjadi dalam keadaan nyata, dalam keadaan terjaga, maka ianya pasti akan melihatku di akhirat nanti. Sekarang pengen melihat apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwa an-nadhar min ahlillah, cuman forumnya belum cukup kapasitasnya untuk membahas ini. Jadi bahas soal kita bermimpi atau berjumpa dengan Rasulullah. Bila mana kita bermimpi kepada Rasulullah SAW, maka itu memang bujur. Memang betul Rasulullah SAW. Oh cuma mimpi aja ketemu Rasulullah SAW sudah kayak itu aja, kada sampai di situ. Bila mana anak kita bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW, ulun ulangi, bila mana anak kita ini tadi bermimpi belum bertemu, bermimpi aja dengan Rasulullah SAW, maka sekeluargaan ini tadi mendapatkan syafaatnya. Oh kuitannya, abahnya, mamanya, saudaranya, serumahan tuh mendapatkan jaminan syafaat daripada Rasulullah SAW. Kalau jaqodatan, wah luar biasa. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani dalam kitab Tanbihul Mu'tarrin, bahwa bila mana orang ini tadi bisa mendapati Rasulullah SAW dengan martabat jaqodatan, nah, kalau dikatakan oleh guru-guru kami yang dimaksud oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ini jaqodatan dalam martabat yang paling rendah, atau yang dikenal dan disebut dengan magom martabat fahwani. Fahwani ini antara yaqodatan wa naum, antara terjaga dan tidur. Berjumpa dengan Rasulullah, maka orang itu tadi sudah melampaui 200 lebih derajat kewalian. 200.000 lebih derajat kewalian. Nah, demikianlah sedikit penjelasan sedikit mengenai kitab Adab Sulukil Murid. Maksudnya tadi ingin meneruskan, tapi waktu rasanya kada cukup lagi. Ya banyak yang mesti dibahas sebetulnya. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang.
yang mungkin untuk minggu depan kita sambung lagi kitab Ihya Ulumuddinnya, mungkin 2 minggu lagi baru kita bahas mengenai kitab Adab Sulukil Murid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi Al-Faqir yang menyampaikan dan bagi antum yang mendengarkan. Semoga kita semua di sini mendapat keridhaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang ulun minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, karena ulun pun juga kada punya ilmu, cuma menyampaikan aja sedikit apa yang ulun tahu. Wala Allah yang qaul bil mutakallim wa sami wa ulun bisyafa bi hadzal nabi syafi wa yatarawani bi ruhi dzalikan na'im wa bi Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.